warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Yang pastinya baik dan juga harus ceria dong, karena kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tapi Bel, sebelum itu ya, kamu inget gak sih ada pepatah? Apa tuh? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita harus perkenalan terlebih dahulu. Oke teman-teman, kami dari Depot, Devatarini Podcast, yang artinya Devatarini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya anak perempuan yang cerdas. berarti kita adalah perempuan yang Cerdas. Oke, kenalin, nama aku Karina Marsendia. Aku Jacinda Anabel. Dan kami dari SMA Muhammadiyah 1 Taman. Yeay. Oke. Nah, sama yang tadi kamu bilang ya Bel, bahwa kita kedatangan tamu spesial. Tada. Jadi beliau ini adalah namanya Aditya Hananta Utama. Ralat Adit Hananta nggak pakai Nggak pakai Aditya. Adit Hananta. Adit Hananta Utama. Oke, Adit Hananta Utama, biasa dipanggil Adit. Kita manggilnya apa ya? Mas, Kak, atau Kak, atau Danton, atau Om. Mas aja. Adit. Oke, Mas Adit. Iya, Mas Oke. Adit. Mas Adit. Iya. Kita mau nanya nih, tapi sebelum kita nanya, aku mau memperkenalkan Nabel sebagai jurnalis. Namanya Nabel. Yes, namanya Nabel. Nina. Tak pikir tadi namanya Deva, terus ini Tarini. Bukan dong. Itu cuma nama petisnya iya. aja. Oke. Jadi Nabel ini sama seperti backgroundnya Mas Adit, yaitu jurnalis atau wartawan ya Bel ya. Iya. Bener banget. Nah, Keren. Nabel ini jurnalis di sekolah ya Bel ya? Iya. Nah, Mas, biasanya jurnalis di sekolah itu kan tugasnya seperti meliput berita, nulis berita, terus juga wawancara dan juga pastinya memberikan informasi-informasi melalui mading di sekolah. Nah, apakah tugas jurnalis di lingkup luar sama yang ada di lingkup sekolah itu sama atau mungkin ada perbedaannya, Mas? Meliput, kemudian membuat report, Iya. begitu ya. Kemudian menyampaikan informasi. Basicnya sama sebenarnya. Apa kemudian kegiatan jurnalis di lapangan maupun teman-teman jurnalis pelajar. Nabil umur berapa jadi jurnalis? Umur 14. Umur 14. Sangat muda. Luar Sangat biasa. muda sekali. Ya ampun. Saya harus lulus S1 untuk jadi wartawan ini. Beliau Jurnalis sudah. sekolah. Oh iya. Iya. Ekskul. Jadi kalau di sekolah mungkin kegiatannya lebih banyak kita meliput kegiatan-kegiatan sekolah ya. Iya, benar. Kemudian membuat reportnya atau membuat laporannya, kemudian menginformasikan. Iya. Tapi kalau kemudian di lapangan kita kan nggak bisa, kegiatan itu selalu ada, menunggu kegiatan itu selalu ada, atau menunggu peristiwa katakanlah mungkin kebakaran, mungkin kecelakaan atau peristiwa-peristiwa yang lain kan tidak selalu ada setiap hari. Nah, maka tugas kita tidak hanya mencari mengikuti atau meliput kegiatan, tetapi juga mencari isu-isu terkini yang kira-kira itu menarik untuk diinformasikan kepada publik. Diberitakan kepada publik ya begitu. Jadi lebih kepada mencari sih kalau kita, tidak menunggu. Gitu. Karena kalau misalkan Kalau menunggu kan nggak terus enak. ya enak. Jadi kita penasaran ada apa sih gitu Iya. berarti. Langsung terjun ke lapangan gitu aja. Oh iya. Bayangkan sekarang sekian banyak media massa, ada televisi, ada radio, ada media online, ada media cetak. Semuanya dituntut deadline, semuanya dituntut memproduksi informasi setiap hari, setiap waktu. Bahkan kalau media online itu harus real time kan informasi. Iya, betul. Kalau menunggu ada peristiwa, kalau menunggu ada kegiatan katakanlah, kalau menunggu ada press conference misalkan, nggak dapat kita informasi itu, publik pasti akan menunggu. Ini wartawannya tidur atau ngapain kan gitu. Iya, itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Itu kalau di Nah, terus yang paling memorable, yang paling berkesan pas jadi jurnalis tuh pas ngapain, Mas? pas diwawancarai Nabel sama ini. Gimana ya maksudnya ya? Maksudnya apa? Karena biasanya kita mewawancarai hari ini Karena kita diwawancarai. Enggak, jadi kalau ditanya mana kesan yang
paling memorable gitu ya menjadi jurnalis. Saya kira banyak sekali kesan-kesan menarik. Tapi kadang-kadang wartawan itu kalau sudah mengungkap isu besar atau meliput peristiwa yang sangat besar, itu yang kemudian menjadi catatan, wah ini luar biasa gitu. Salah satu kelebihan menjadi jurnalis itu kan kita bisa masuk ke banyak akses gitu kan. Ketika terjadi misalkan tahun 2018 itu ada peristiwa yang sangat memprihatinkan di Surabaya, itu pengeboman oleh keluarga, oleh satu keluarga di gereja, dan itu kemudian menjadi kenangan yang menjadi cerita yang luar biasa. Bagaimana Surabaya hari itu sangat mencekam. Rumah saya Sidoarjo di Buduran. Perjalanan dari Buduran ke Surabaya itu terasanya luar biasa. Ketika masuk ketika berjalan dari Sidoarjo ke Waru itu masih ramai. Begitu lepas Waru ke Surabaya, itu Surabaya namanya sepi sekali, seperti kota hantu. Itu nggak perlu pakai PPKM, nggak perlu pakai kemarin PSBB. Itu sudah sepi gara-gara ada bom di 3 lokasi. Itu salah satunya, dan yang agak menarik karena peristiwa itu melibatkan anak-anak yang masih usia belasan dan masih berstatus pelajar. Terus terang saja, saya agak mengikuti bagaimana latar belakang anak-anak ini. Mereka sekolah di mana, mereka lingkungannya seperti apa, dan ternyata sekolah yang mereka tempati itu ya sekolah yang guru-gurunya itu dekat dengan kita gitu loh. Terus nih kayak zaman sekarang ya Bel ya, sama zaman dulu ya Mas ya, kan kayak beda banget gitu loh Mas. Kayak peran persnya dulu itu mungkin ya masih dalam media cetak, koran, terus pasti kan diberitain di majalah, radio juga bisa, televisi. Tapi sekarang itu kayak lewat Twitter, lewat sosial media tuh langsung booming, tersebar, langsung jadi trending nomor 1. TikTok langsung muncul di homepage-nya terus gitu, di IG juga gitu. Itu perbedaan pers dari dulu sama sekarang itu menurut Mas Adit kayak gimana sih Mas? Iya, jadi memang terjadi transformasi yang luar biasa ketika pers pada zaman itu, kemudian pada zaman ketika teknologi itu belum berkembang begitu kan, dengan industri media ketika teknologi itu berkembang luar biasa menjadi 4.0, bahkan sekarang mau masuk ke 5.0 kan, seperti itu. Bahkan tidak hanya jurnalis yang hari ini bisa membuat konten berita, memproduksi informasi, tetapi setiap orang apakah dia pelajar, apakah dia tukang becak, apakah dia ojol, apakah dia wartawan atau apapun, dia punya kemampuan atau kesempatan, ya saya katakan kesempatan untuk memproduksi sebuah informasi. Sebelum lanjut ke kode etiknya Mas, gini, tadi kan juga ada masalah kayak yang langsung booming gitu kan, apalagi ada isu tentang elit politik maupun perusahaan-perusahaan yang nama baiknya itu ya kayak bisa diapain ya mencemarkan nama baik gitu kan ya, terus kayak mempertaruhkan citranya juga institusi, kayak pemerintah atau negara. Dan sebenarnya itu kan seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu kan harus tahu nih tentang sebenarnya ada apa sih di Indonesia tuh, pemerintahnya seperti apa sih, atau masyarakatnya itu seperti apa sih, atau bisa dibilang apa sih, ada apa sih di Indonesia itu. Tapi gitu. malah isu-isu itu tuh kayak tiba-tiba hilang gitu. Terus ada isu lagi. Nah sebenarnya isu yang baru ini timbul tenggelam. Kalau lagi booming banget, tapi tiba-tiba hilang. Nah itu tuh sebenarnya isu-isu yang baru muncul itu beneran terjadi atau cuma pengalihan gitu. Itu sebenarnya kita kayak kepo banget gitu loh Mas. Apalagi kan kita kan juga masih remaja banget ya. Kan kita juga rasa ingin tahunya tinggi. Dan kalau kita nggak tahu lewat ya tentang dari media sosial atau dari media massa, terus media cetak gitu kan, kita taunya dari mana kalau bukan dari jurnalis dan wartawan yang memberitakan itu gitu.
siapa yang memainkan isu kan? Nah, Ya, itu benar. pertanyaannya adalah siapa itu. yang memainkan Karena kan isu? biasanya kayak disalahgunakan ya. Ya, kalau menurut saya itu dikelola dengan baik kan itu. Iya baik banget ya, sampai terkubur Sampai ya. terkubur ya. Ya. Sampai terkubur banget. Kenapa publik itu sangat perhatian terhadap informasi yang berkembang ya hari ini? Karena publik juga setiap hari disuguhi dengan informasi-informasi yang jumlahnya sangat luar biasa. Setiap hari kita kan bisa melihat betapa banyak informasi untuk satu angle, misalkan berita saja. Yang hari-hari akhir-akhir ini kan yang sedang rame ini kan Ferdi Sambo misalkan ya. Iya, Brigadir sensitif Joshua. banget. Itu kan satu hal yang kemudian kenapa kemudian menjadi menarik, karena satu dia melibatkan pejabat di Polri, Negara, iya. di jenderal kan. Kemudian hampir setiap hari, setiap waktu di YouTube, di media sosial, di televisi, di media-media mainstream itu kan yang keluar ya itu Bahkan terus di kan. koran itu juga sering banget namanya itu muncul gitu. Nah, iya. Betul. Jadi sejauh kalau misalkan kepentingan media massa sebagai industri gitu, sejauh berita itu menarik perhatian publik dan pembacanya masih tinggi, berarti kan publik juga masih menunggu itu untuk terus diupdate kan, kira-kira seperti itu. Betul. Tinggal sebenarnya ini kan era ketika kita itu publik bisa memilih dan memilah isu yang ingin kita perhatikan. Ketika COVID-19 awal masuk, itu hampir setiap waktu, hampir setiap saat semuanya media fokusnya adalah kepada perkembangan COVID-19 kan seperti itu. Lama-lama publik yuk bosen. Itu tuh COVID terus. Yang didengar COVID terus. Hari ini meninggal sekian, hari ini bertambah kasusnya sekian, hari ini berkurang sekian, sembuh sekian. Ya, jadi ketika publik sudah mulai enggan atau nggak mau, bosan. tinggal memilih melanjutkan untuk membaca atau tidak kan gitu aja. Iya, betul. Karena sekarang orang mengambil informasi itu tidak seperti membeli koran. Kalau dulu kita membeli koran, kita beli koran itu misalkan 24 halaman misalkan. Ya kita beli semua kan 24 halaman itu, informasinya kita ambil semua, kita bawa pulang semua informasinya. Nah, sementara hari ini bisa milih. oh COVID Scroll. Nggak mau. FS enggak kan gitu. Iya. Oh HRS sih lihat sih kan gitu. Nah itu hari ini kemudian publik sangat punya punya kewenangan, punya kesempatan untuk seluruhnya dia mencari informasi yang dia butuhkan untuk dia lihat. Oh saya ini kan pelajar, mestinya pada momen-momen seperti ini saya harus mempersiapkan atau membutuhkan informasi misalkan apa sih yang terjadi hari ini di Kemendikbud, misalkan progres dengan kurikulum Merdeka Belajar. Itu sesuai kebutuhan kita. Betul. Sebagai pelajar misalkan. Oh, saya lebih senang dengan berita-berita seperti ini. Terus setelah itu tadi kan Mas Adi juga bilang masalah kode etik jurnalis. ya, kode etik jurnalis. Sebenarnya kode etik jurnalis tuh Kayak gimana sih, Mas? Iya, terus kalau misalkan nih seorang jurnalis atau wartawan tidak melakukan kode etik jurnalis itu apa ada dampak atau faktor internal dan eksternal yang bakal terjadi? Ya, jadi kode etik jurnalistik ini sebenarnya ya seperti aturan-aturan pada umumnya yang itu kemudian melekat kepada setiap jurnalis. Ya, aturan jurnalis untuk menyampaikan atau untuk membuat sebuah report beritanya. Beberapa hal yang kemudian menjadi sangat penting bagi seorang kode etik jurnalistik ini juga yang membedakan kita sebagai jurnalis memproduksi informasi dengan konten kreator, saya kira kan seperti itu. Dengan konten kreator yang juga sama-sama memproduksi informasi. Maka kalau di dalam kode etik salah satunya akurasi itu menjadi sangat dipertimbangkan. Independensi seorang wartawan, kemudian keberimbangan produk
jurnalistik. Kemudian ada lagi tentang niat jurnalis dalam membuat berita, memproduksi berita itu tidak boleh ada niatan buruk. Nah, kalau kita ini kan jurnalis sebenarnya punya kuasa untuk punya kemampuan untuk menulis, wah wong iki enggak senengi wong iki, oh jahat wong iki, tak tulisin biar yang jelek-jelek kan gitu. Itu yang mungkin dilakukan, tapi sesungguhnya sudah melanggar kode etik jurnalistik. Kemudian ada di dalamnya juga terkait dengan saya tadi sebutkan anak begitu ya. Bagaimana berita itu dipublis atau dipublikasi yang menyangkut anak gitu. Mestinya anak ini tidak boleh identitasnya terbongkar. Buka untuk anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku kejahatan anak, korban seksual atau apa. Ini kadang-kadang benar ditutupi identitasnya. Misalkan namanya inisialnya FN gitu ya. Ya benar, namanya diinisial, ditutupi, tapi usianya tidak ditutupi. Kemudian FN yang bersekolah di SMA X begitu kan. Akhirnya tetap aja kelas sekian X, rumahnya sekian, sama aja kan. Betul. Oh ya itu berarti yang kemudian menjadi kadang-kadang kita kelirunya di situ. Dan banyak hal yang ada di dalam kode etik jurnalistik itu, termasuk bagaimana kita sebagai jurnalis itu memiliki hak untuk tidak menyampaikan siapa narasumber kita. Misalkan kita punya kepentingan untuk melindungi narasumber dan sebagainya. Dan di dalam kode etik jurnalistik itu juga diatur bagaimana orang lain melakukan klarifikasi apabila ada berita yang dianggap kurang sesuai dengan kenyataan atau kurang sesuai dengan itu, semacam hak jawab gitu. Kalau kemudian tidak mengikuti kode etik jurnalistik, ya tentu bisa menjadi konsekuensi hukum salah satunya. Kemudian profesionalitas kita juga dipertanyakan sebagai seorang jurnalis kan seperti itu. Itu ya Mas ya. Oke. Terakhir nih Mas, pesan untuk generasi muda bangsa, generasi muda penerus bangsa Indonesia nih untuk menanggapi isu-isu yang apa ya? Yang lagi terjadi gitu. Itu kita harus gimana sih Mas? Dah, itu aja. Ya. Pesan. Tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa hari ini kita berada pada zaman di mana informasi setiap hari atau setiap saat diproduksi dengan cepat, dengan luar biasa banyaknya. Dan pada saat itu, sementara kan kita tidak semuanya membutuhkan informasi itu. Kita tidak selalu butuh semua informasi. Kita hanya butuh informasi tertentu yang memang kita perlukan. Maka ya makanlah informasi itu yang sesuai dengan kebutuhanmu, dan bagikan informasi yang penting itu sesuai yang kamu ketahui. Maksudnya ketahui dulu apa yang kamu bagikan informasi ini. Jika memang sangat penting dan penting untuk dipublikasi atau dibagikan, maka silakan saja untuk di share gitu kan, dibagikan ke. Tapi kalau kemudian setiap kita dapat informasi dan itu kemudian dibagikan, menjadi nggak bijak juga kan kita. Apakah informasi ini benar atau tidak, itu harus diklarifikasi salah satunya. Jadi gitu aja ya buat teman-teman, dan terima kasih banyak buat sama-sama. Informasinya sangat menarik dan dan membantu kita supaya lebih berwawasan lagi sebagai generasi muda penerus bangsa. Benar-benarnya. Dan juga terima kasih karena udah nyempetin datang di podcast ini. Iya, di Depot tadi di podcast. Oke teman-teman, mungkin sekian obrolannya, mungkin bisa dilanjut kapan-kapan lagi. Ya kapan-kapan lagi ya. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.